Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waqiatul Karomah, NIM 1803211000062. Saya dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapang saya dengan judul pembuatan web dan media sosial dalam pelaksanaan praktik kerja lapang pada masa COVID-19 di BUMDes Harapan Kita, Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Pulau Bawean. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andre Kisro Sunyigono selaku dosen pembimbing praktik kerja lapang saya dan kepada Ibu Elis Fauzia selaku dosen penguji praktik kerja lapang saya. Baik, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang, di mana perkembangan industri saat ini di Indonesia begitu pesat. Industri yang cukup mampu membantu perekonomian negara yang perannya berasal dari sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya manusia merupakan jurusan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, peran sumber daya manusia bagi perguruan tinggi yang berpengaruh dalam mewujudkan masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, tangguh, dan mampu bersaing menjadi sangat penting. Program Studi Agribisnis Pertanian Universitas Trunojoyo Madura diharapkan mampu menyiapkan landasan yang kokoh guna memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berkategori dalam menghadapi era pasar bebas saat ini, di mana harapan tersebut dapat tercapai dengan proses pendidikan di dalam dan di luar kampus. Salah satu pendidikan di luar kampus adalah praktik kerja lapang, di mana praktik kerja lapang saat ini dilaksanakan online dan offline sesuai dengan kebijakan pimpinan universitas. Selanjutnya ada tujuan dari tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui profil pada Badan Usaha Milik Desa Harapan Kita di Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Pulau Bawean. Yang kedua adalah mengetahui tata kelola pada Badan Usaha Milik Desa Harapan Kita di Desa Pekalongan. Yang ketiga adalah mengetahui pembuatan web dan media sosial dalam Badan Usaha Milik Desa Harapan Kita di Desa Pekalongan. Sedangkan tujuan yang keempat adalah untuk mengetahui pengelolaan media informasi pada Badan Usaha Milik Desa Harapan Kita Desa Pekalongan. Selanjutnya, untuk yang kelima adalah untuk mengetahui kegiatan pengolahan sampah pada Badan Usaha Milik Desa Pekalongan. Sedangkan tujuan yang keenam adalah untuk mengetahui kondisi pada Badan Usaha Milik Desa Harapan Kita di Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Pulau Bawean. Dan untuk tujuan yang terakhir adalah mengetahui potensi di Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Pulau Bawean. Selanjutnya ada manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama adalah dapat mengetahui bagaimana model tata kelola BUMDes Harapan Kita di Desa Pekalongan dan menyinkronkan dengan materi yang telah diperoleh dari perkuliahan maupun pembekalan praktik kerja lapang. Sedangkan manfaat yang kedua adalah dapat mengetahui pembuatan website atau media sosial atau artikel atau konten yang terkait pada BUMDes Harapan Kita di Desa Pekalongan sebagai media informasi dan menyinkronkan dengan materi yang telah diperoleh dari perkuliahan maupun dari pembekalan praktik kerja lapang. Sedangkan manfaat bagi BUMDes adalah yang pertama memperoleh informasi mengenai keadaan, potensi maupun kondisi yang tidak diketahui. Yang kedua adalah memperoleh perluasan sistem informasi dan pengembangan terkait website dan sosial media. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah Badan Usaha Milik Desa, di mana Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu kelembagaan usaha yang dimiliki oleh desa, masyarakat, dan pemerintah desa yang mengelola dan penguatan ekonomi desa yang dibuat berdasarkan keinginan dan potensi desa. Potensi BUMDes adalah sebagai suatu lembaga usaha mandiri bagi masyarakat desa dengan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa itu sendiri. Pendirian BUMDes untuk mendorong potensi ekonomi desa guna meningkatkan pendapatan yang ada di desa dan masyarakat. Pendirian BUMDes ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, mendorong dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi yang produktif atau kewirausahaan bagi anggota masyarakat desa, dan mendorong berkembangnya usaha mikro di sektor informal. Selanjutnya adalah website. Website yang digunakan adalah blog, yang artinya sebuah catatan online yang berada di web.
Pengertian blog juga bisa dikatakan sebagai situs web yang berisi tulisan, artikel, atau informasi yang bermanfaat yang diupdate atau diperbarui secara teratur dan dapat diakses secara online baik untuk umum maupun untuk pribadi. Manfaat dari blog sendiri yaitu sangat beragam, mulai dari sebuah catatan harian, media untuk publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai dengan program-program media dan perusahaan-perusahaan yang terkait. Hampir keseluruhan dari blog diatasi oleh seorang penulis tunggal, sementara untuk sisanya diatasi oleh beberapa penulis. Terdapat blog yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, seperti halnya yaitu menggunakan buku tamu dan kolom komentar yang dapat memperbolehkan pengunjung untuk meninggalkan sebuah komentar atas isi dari tulisan yang dipublikasikan. Namun, ada juga blog yang bersifat sebaliknya atau non-interaktif. Selanjutnya adalah peran website. Dengan adanya website, komunikasi juga dapat terjadi dengan efektif dan efisien karena website mampu memberikan informasi yang up-to-date atau sedang tren yang mudah diakses oleh masyarakat lepas dari kemajuan teknologi informasi, di mana teknologi informasi yang dimaksud adalah website untuk nama perguruan tinggi. Website yang ada di perguruan tinggi dapat dijadikan sebagai sarana promosi perguruan tinggi. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat melakukan penyampaian informasi yang lebih cepat karena website mudah dijangkau oleh semua masyarakat yang ada di wilayah tersebut kapan saja. Selanjutnya adalah media sosial. Di era digital ini, media sosial kini menjadi tren dalam komunikasi pemasaran. Media sosial adalah media online di mana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten yang meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia maya. Penggunaan media sosial juga perlu diperhatikan. Penggunaan yang tidak bijak dapat mengakibatkan hal yang buruk bagi pengguna. Sedangkan pada penggunaan media sosial yang bijak dapat memberikan dampak baik pada pengguna, salah satunya menambah pengetahuan, memiliki informasi yang selalu terbarukan, dan juga dapat menghasilkan uang. Secara tidak langsung, pemanfaatan media sosial dapat membantu pengguna dalam pekerjaannya. Selanjutnya adalah metodologi pelaksanaan yang terdiri dari lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan tahap pelaksanaan. Lokasi pelaksanaan. Lokasi yang diajukan sebagai tempat praktik kerja lapang yaitu BUMDes Harapan Kita yang berada di Desa Pekalongan, di mana BUMDes ini adalah badan usaha milik desa yang bergerak pada pengolahan sampah yang menjadi pupuk. Alamat lembaga badan usaha milik Desa Harapan Kita ini terletak di Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Pulau Bawean, Jawa Timur. Sedangkan untuk waktu pelaksanaannya, praktik kerja lapang ini dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 sampai 25 Februari 2021 di Badan Usaha milik Desa Harapan Kita Desa Pekalongan yang dilakukan secara daring maupun luring jika diperlukan dalam mencari data terkait proses praktik kerja lapang. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama yaitu diskusi dan studi. Melakukan diskusi dan studi dengan pengurus BUMDes melalui Zoom, WhatsApp maupun offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kegiatan diskusi berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah terlampir. Yang kedua adalah pengumpulan data, di mana pengumpulan data terkait tentang BUMDes Harapan Kita sehingga mempunyai gambaran untuk pengaplikasian website dan media sosial. Selanjutnya ada pengolahan data. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah menjadi data yang sudah siap diupload pada akun resmi BUMDes berdasarkan hasil yang didiskusikan, agar artikel atau data yang dibuat bisa dijadikan informasi di Instagram, Facebook, YouTube, atau media sosial lainnya. Selanjutnya adalah laporan sementara. Menyusun laporan sementara setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah dalam penyusunan laporan pada tahap akhir. Kemudian direvisi. Setelah menyusun laporan sementara, maka akan dilakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. Selanjutnya adalah laporan akhir, di mana penetapan laporan akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dengan mempersiapkan langkah selanjutnya yaitu ujian praktik kerja lapang. Yang selanjutnya adalah masuk kepada pembahasan. Pertama yaitu membahas profil BUMDes Harapan Kita Desa Pekalongan. Badan Usaha milik Desa Harapan Kita merupakan lembaga yang ditetapkan sesuai musyawarah desa yang dibentuk pada tanggal 24 Oktober 2016 yang diketuai oleh Bapak Zainuddin. BUMDes Harapan Kita ini terletak di Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Badan usaha ini
dibentuk guna dalam meningkatkan sumber pendapatan asli desa, peningkatan dalam segi pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Lokasi BUMDes Harapan Kita ini berada dalam lingkungan Balai Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak. BUMDes Harapan Kita ini memiliki tempat yang strategis dan mudah untuk diketahui oleh masyarakat. Karena selain berada di dalam lingkungan balai desa, BUMDes Harapan Kita ini berada di dekat Jalan Raya Desa Pekalongan. Tempat lokasi ini berada di dalam lingkungan balai desa dengan alasan kepala desa dapat meninjau langsung bagaimana keadaan BUMDes Harapan Kita. Pembahasan yang kedua adalah tentang tata kelola, di mana tata kelola dalam sebuah lembaga adalah suatu sistem yang dipergunakan dalam memberikan informasi, mengarahkan, dan mengelola suatu sistem manajemen yang ada di dalam lembaga tersebut, di mana terdapat struktur organisasi pada BUMDes Harapan Kita yang mempunyai tugas yang berbeda-beda. Antara lain, yang pertama itu ada Bapak Zaid, Bapak Bajuri, dan Ibu Maisura sebagai pengawas. Yang kedua ada Bapak Umar sebagai kepala desa. Yang ketiga ada Bapak Zainuddin sebagai ketua badan usaha milik desa. Yang keempat ada Ibu Lia Rofiha sebagai sekretaris. Yang kelima ada Ibu Ulfa Suci Pratiwi sebagai bendahara. Dan yang keenam ada Bapak Hosna sebagai ketua unit usaha HIPAM dan Bapak Muji sebagai sekretaris, Bapak Syahrul sebagai bendahara, serta Bapak Anwar Minwan sebagai anggota. Selanjutnya ada Bapak Imam sebagai ketua unit usaha sewa terop dan Bapak Nasar sebagai sekretaris, Bapak Zahidi sebagai bendahara, sedangkan Bapak Samsul sebagai anggota. Selanjutnya adalah Bapak Rasidi sebagai ketua unit usaha pertanian dan Bapak Muhajir sebagai sekretaris dan Bapak Zakia sebagai bendahara serta Bapak Sidi sebagai anggota. Selanjutnya adalah Bapak Jumiran sebagai ketua unit usaha kelola sampah beserta Bapak Saupi sebagai sekretaris dan Bapak Aziz sebagai bendahara. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pembuatan website dan media sosial. Salah satu yang dilakukan untuk mengetahui tentang BUMDes Harapan Kita yang ada di Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak adalah dengan mengetahui terlebih dahulu profil badan usaha milik Desa Harapan Kita di Desa Pekalongan. Pembuatan web pada BUMDes ini adalah menggunakan blog yang telah dibuat pada waktu pelaksanaan praktik kerja lapang berlangsung. Adapun media sosial yang juga dibuat dalam pelaksanaan praktik kerja lapang berlangsung dengan pembuatan media sosial berupa Instagram, Facebook, dan YouTube. Akun website dan media sosial dibuat pada hari kelima dalam praktik kerja lapang di BUMDes Harapan Kita. Manfaat dari pembuatan website dan media sosial adalah dapat digunakan sebagai penyampaian dalam media pemasaran dan promosi usaha, serta diharapkan agar pengelola BUMDes dapat mengembangkan BUMDesnya lewat media sosial dan website. Pada pembahasan selanjutnya terdapat pengelolaan media informasi. Yang pertama adalah website. Pembuatan website pada BUMDes Harapan Kita dilakukan pada tanggal 6 Februari 2021 dengan menggunakan blogspot.com. Di dalam website tersebut telah diunggah berbagai artikel mengenai informasi dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh pihak BUMDes. Website adalah kumpulan dari suatu halaman yang berisi informasi-informasi dalam internet. Website juga dapat digunakan pada BUMDes Harapan Kita adalah blog. Alamat blog yang bisa diakses melalui link https://www.blogger.com. Sedangkan selanjutnya adalah media sosial. Media sosial yang digunakan adalah Instagram, Facebook, dan YouTube. Pertama, media sosial yaitu Instagram. Instagram merupakan media sosial pada BUMDes Harapan Kita ini dibuat pada tanggal 6 Februari 2021. Instagram digunakan untuk memberikan informasi terkait kegiatan BUMDes. Instagram BUMDes Harapan Kita masih memiliki 68 pengikut atau followers dan 6 mengikuti follow, dan memiliki 11 postingan. Pada postingan Instagram terdapat beberapa postingan mulai dari profil BUMDes, visi misi, informasi struktur organisasi dan kegiatan pengolahan sampah, serta potensi yang ada di Desa Pekalongan. Informasi tersebut berguna bagi pengguna Instagram dan juga followers Instagram BUMDes Harapan Kita. Untuk media sosial yang kedua adalah Facebook. Facebook merupakan media sosial yang memberdayakan pengguna untuk menambahkan profil dengan foto, kontak, atau informasi, di mana informasi tersebut dapat dilihat oleh publik.
Pengguna dapat berkolaborasi dalam komunitas untuk terhubung dan berinteraksi dengan pengguna lain. Selain menggunakan media sosial Instagram dan YouTube, juga menggunakan media sosial Facebook untuk memperluas informasi kepada semua orang mengenai apa yang diunggah oleh BUMDes Harapan Kita, dan dapat membuat komunikasi yang tampak lebih baik, efektif, efisien daripada berkomunikasi tatap muka pada dunia nyata. Media sosial yang ketiga adalah YouTube. YouTube merupakan media sosial yang fungsinya berbagi konten berupa video. Saat ini YouTube mengalami peningkatan user yang signifikan dikarenakan mayoritas orang lebih menyukai nonton di YouTube daripada di televisi. BUMDes Harapan Kita ini juga memiliki channel YouTube yaitu BUMDes Harapan Kita. BUMDes Harapan Kita dengan membuat media sosial YouTube sebagai sarana untuk menunjukkan adanya kegiatan dan hal apa saja yang diunggah oleh BUMDes Harapan Kita. BUMDes Harapan Kita ini masih memiliki 7 subscriber karena masih baru dalam pembuatan media sosial YouTube semenjak adanya praktik kerja lapang ini. Untuk pembahasan selanjutnya adalah kegiatan pengolahan sampah, di mana pengolahan sampah pada BUMDes Harapan Kita adalah sampah organik dan sampah anorganik. Sampah adalah masalah yang harus segera diatasi mengingat akibat yang merugikan bagi kesehatan dan lingkungan. Semua orang baik di perkotaan atau di pedesaan yang akan selalu bersentuhan dengan masalah ini. Oleh karena itu, pembentukan alat-alat yang berkaitan dengan pengolahan sampah sangat dibutuhkan. Untuk sampah anorganik yang diolah adalah mendaur ulang sampah bekas botol plastik. Selain bekas botol plastik juga terdapat sampah organik seperti dedaunan yang sudah kering. Pembahasan yang keenam adalah kondisi desa. Terkait kondisi ekonomi mayoritas masyarakat di sekitar lingkungan BUMDes Harapan Kita, sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Masyarakat nelayan bisa dipandang sebagai seorang yang bisa memenuhi adanya modal. Komunitas seorang nelayan terbentuk dari bagian rumah tangga nelayan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat nelayan adalah situasi nyata yang bisa diekspresikan dengan upaya-upaya yang dapat dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan. Kondisi alam yang kurang mendukung, modal yang terbatas, dan tingkat pendidikan yang rendah yang membuat kondisi perekonomian kurang optimal. Untuk masyarakat petani, dalam berlangsungnya kehidupan yang semakin banyak membutuhkan sumber kehidupan, diperlukan usaha dalam meningkatkan usaha petani. Pembangunan petani harus ditunjang dengan pembangunan lainnya. Dalam peningkatan para petani pada kehidupan desa Pekalongan, juga memiliki tantangan mengenai rusaknya usaha yang telah dibuat seperti rusaknya pada tanaman padi yang sudah ditanamnya. Sedangkan untuk kondisi geografis di lingkungan sekitar BUMDes Harapan Kita berada di sekitar persawahan dan perbukitan. Perbukitan tersebut mempunyai tanah yang berpasir dengan kondisi tanah yang sangat subur. Keadaan tanah yang ada di desa Pekalongan sangat menguntungkan dalam kegiatan pertanian dengan curah hujan yang sangat tinggi. Adapun fasilitas lainnya seperti pertokoan, pasar, masjid, perkantoran, dan banyak lainnya. Pembahasan yang terakhir adalah terkait potensi desa yang ada di desa Pekalongan. Potensi yang ada di desa Pekalongan adalah pesisir atau laut. Mayoritas masyarakat desa Pekalongan adalah nelayan dan petani. Nelayan merupakan istilah seorang yang kehidupannya bekerja di laut untuk mencari ikan. Potensi lainnya adalah pasar angin-angin yang bisa dijadikan peluang oleh masyarakat desa Pekalongan. Pasar angin-angin ini adalah sebutan bagi orang sekitar, karena pasar yang buka pada sore hari sekitar jam 15.00 sampai 17.00 WIB. Pasar ini menjual hasil pencarian ikan di laut, yaitu bermacam-macam ikan. Untuk harga pada ikan tersebut menyesuaikan dengan penghasilan nelayan dan mengikuti harga pasar yang menjual ikan pada pagi harinya. Selanjutnya adalah penutup. Yang dapat disimpulkan adalah Badan Usaha Milik Desa ini merupakan lembaga yang ditetapkan sesuai musyawarah desa yang dibentuk pada tanggal 24 Oktober 2016. Dalam tata kelola BUMDes, diharapkan agar terciptanya kelola yang baik dalam organisasi BUMDes Harapan Kita agar terdapat capai tujuan yang baik. Sedangkan untuk yang pembuatan web pada BUMDes ini adalah menggunakan blog dan media sosial. Adapun media sosial yang digunakan yaitu Instagram, Facebook, dan YouTube. Sedangkan pada pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara membuang sekaligus memanfaatkannya, yang artinya dalam pengelolaan sampah dan mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan tersebut. Dalam analisis pengelolaan kondisi BUMDes Harapan Kita tergolong kurang baik. Hal tersebut dilihat karena kegiatan yang hanya salah satu yang berjalan aktif. Terkait kondisi ekonomi mayoritas masyarakat di sekitar lingkungan BUMDes Harapan Kita, sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Pekalongan adalah nelayan dan petani.
Sedangkan pada potensi desa yang berasal dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya sendiri. Selanjutnya adalah saran. Poin yang pertama adalah untuk kegiatan pada BUMDes harapan kita lebih diaktifkan lagi atau lebih diperbanyak lagi sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, dengan adanya pembuatan web dan media sosial, semoga BUMDes harapan kita bisa lebih berkembang dan untuk postingan terkait di media sosial semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Untuk selanjutnya adalah BUMDes harapan kita agar lebih menerapkan dan mengembangkan dalam penggunaan website dan media sosial sebagai media informasi untuk perkembangan BUMDes. Sekian pemaparan dari hasil presentasi praktik kerja lapang pada Badan Usaha Milik Desa Harapan Kita Desa Pekalongan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.